Ijtihad berakar dari kata jahda. Secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit. Menurut Ibrahim Hussein, mengidentifikasi makna ijtihad dengan istibat. Istibat berasal dari kata nabat yang artinya air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali. Oleh karena itu, menurut bahasa, arti istibat sebagai muradif dari ijtihad yaitu mengeluarkan sesuatu dari persembunyian. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fikih, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan atau secara maksimal seseorang ahli untuk mendapatkan pengertian tingkat dani terhadap hukum syariat. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku, objek, dan target capaian ijtihad adalah pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih, bukan yang lain. Yang kedua, yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i bidang amali, yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku dan mukhalif. Yang ketiga, hukum syar'i yang dihasilkan oleh suatu ijtihad statusnya adalah dani. Pengertian di atas jelas memberikan pandangan yang mendasar bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh suatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli, yakni Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Sistem Informasi akan membacakan atau menjelaskan tentang dalil ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiiullaha wa atiiur rasula wa uli al-amri minkum. Wa in tanarahtum fi shay'in faddu ilallahu fil rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa al yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wil, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Mengetahui naskah dan manhus dari Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghafalnya. 4. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama sehingga ijtihadnya tidak bertandangan dengan ijma. Saya Kevin dari Prodi Sistem Informasi akan melanjutkan penjelasan dari Bunda. Nomor 5. Mengetahui kias dan berbagai persyaratan serta mengistibatnya karena kias merupakan kaidah dalam berijtihad. 6. Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta sebagai problematikanya. 7. Mengetahui ilmu usul fikih yang merupakan fondasi dari ijtihad. 8. Mengetahui maqasid asy-syariah, tujuan syariat secara umum, karena bagaimanapun juga syariat itu berkaitan dengan maqasid asy-syariah atau rahasia disyariatkannya suatu hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan melanjutkan penjelasan tentang bentuk-bentuk ijtihad. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat
menyamakan ijtihad dengan qiyas, yakni dua macam, tapi maksudnya satu. Dia tidak mengakui ra'yu yang didasarkan pada ijtihad dan masalah mursalah. Sementara itu, para ulama lainnya memiliki pandangan lebih luas tentang ijtihad. Menurut mereka, ijtihad itu mencakup ra'yu, qiyas, dan akal. Sedangkan menurut Dr. Dawalidi membagi ijtihad menjadi kitab al-muwafaqat, yaitu ijtihad al-batani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' dan nas. Yang kedua, ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad al-istislah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan as-sunnah. Yang selanjutnya, menurutnya ijtihad itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijtihad al-aqli, yaitu ijtihad yang hujahnya didasarkan pada akal. Yang kedua, ijtihad syari', yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara'. Selanjutnya, sisi jumlah pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad fardi menurut al-Tayyib Khuderi al-Syayid, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang ijtihad. Yang kedua, ijtihad jamai adalah apa yang dikenal dengan ijma dalam kitab-kitab ushul fiqh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melafidela Sari dari Prodi Sistem Informasi akan menyimpulkan materi tentang ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang telah diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengenali hukum Islam. Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah ada pada masa Rasulullah. Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid dapat mencapai hukum wajib ain, fardu kifayah, dan sunat. Adapun untuk menjadi mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dari berbagai aspeknya, memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fikih. Mujtahid dibedakan menjadi dua, yaitu mujtahid mutlak dan mujtahid muntasid. Sekian penyimpulan materi tentang ijtihad. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.